Halo Sobat Corong ID. Masalah di Natuna, terkait klaim sepihak China terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, membuat kita sadar bahwa militer yang kuat sangat dibutuhkan. Nampaknya hal ini juga disadari oleh pemerintah dan militer Indonesia, di mana mereka terus berusaha untuk memperkuat otot alutsistanya. Nah, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menaikkan anggaran militer Indonesia. Sebenarnya anggaran ini pernah kita bahas sedikit di video sebelumnya, Bos. Jadi di sini admin pertegas kembali jika Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Di mana untuk tahun depan, alokasi anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu mencapai 133,9 triliun rupiah. Anggaran kementerian di bawah Prabowo ini, bahkan naik sekitar 13,28% dari 118,2 triliun rupiah pada Outlook APBN 2021. Anggaran yang besar ini bahkan seringkali tersorot berbagai media asing, di mana mereka ingin mengetahui seberapa jauh rencana Indonesia. Sahabat sekalian, tampaknya masalah di Natuna telah membuat DPR dan pemerintah merasa sangat penting, meningkatkan kekuatan alutsista untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Lantas yang menjadi pertanyaan, sebenarnya alutsista apa yang kira-kira akan dibeli Indonesia ke depannya? Sebelum lanjut, pastikan kawan-kawan sekalian menonton video ini sampai habis ya, agar mendapat informasinya tidak setengah-setengah. Sahabat sekalian, perlu kita pahami jika pembelian alutsista biasanya tidak harus dibayar kontan dalam 1 tahun. Namun biasanya pembayaran ini bisa dilakukan dengan cara mencicil dalam beberapa tahun ke depan, apalagi, jika mengacu pada besarnya duit pinjaman yang dibutuhkan untuk membeli alutsista canggih, karena nilainya cukup fantastis, Bos. Nah, beredar di kalangan pengamat militer jika salah satu alutsista yang paling diincar oleh Indonesia untuk memperkuat Natuna, adalah fregat asal Denmark yakni kapal Iver Huitfeldt class. Di mana kapal buatan Denmark masuk dalam jenis korvet kelas berat, yang memiliki panjang 138,7 meter dan lebar 19,8 meter, dan jelas jika hingga kini kapal itu belum dimiliki TNI Angkatan Laut. Kabarnya jika TNI Angkatan Laut mengincar kapal ini dengan maksud untuk mengimbangi kapal-kapal perang China yang rata-rata memiliki bobot raksasa. Nah, untuk mengakuisisi Iver Huitfeldt sendiri Indonesia membutuhkan biaya sekitar 325 juta dolar, atau setara dengan 4,55 triliun rupiah, Bos. Ya, meskipun harganya sangat mahal, kapal perang ini nantinya akan menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Selain itu, kapal perang ini juga bisa menjadi lawan sepadan dengan kapal perang milik negeri tirai bambu itu, Bos. Selain itu, adapun isu rencana Indonesia membidik fregat Lafayette class asal Prancis. Dikatakan jika Indonesia membeli fregat tersebut, maka otomatis kekuatan tempur tentara Indonesia juga akan meningkat. Pasalnya, Lafayette merupakan kapal yang dijuluki kapal perang siluman karena sulit terdeteksi radar, Bos. Hal itu dikarenakan rancangan Lafayette berbentuk streamline sehingga bisa meminimalisir pantulan radar. Bahkan, lini persenjataannya juga tak kalah garang. Lantas bagaimana menurutmu? Jika kedua fregat ini berhasil diakuisisi, silakan tulis di kolom komentar. Sahabat sekalian, bukan hanya untuk matra lautnya saja, karena TNI Angkatan Udara juga mulai merealisasikan pengadaan alutsista modern baru hingga tahun 2024, salah satu yang akan dibeli adalah jet tempur F-15X buatan Boeing, dan Rafale yang memang sudah lama jadi incaran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain kedua pesawat tempur tersebut, TNI Angkatan Udara juga akan mengakuisisi pesawat IEW-NC berkemampuan Airborne Early Warning, yang merupakan pesawat multifungsi dan dirancang untuk mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan dalam jarak jauh. Lalu kemudian pesawat multi-role tanker transport juga turut dimasukkan dalam daftar pengadaan alutsista ini bos, di mana pesawat ini dikategori sebagai Special Mission Aircraft.
Sahabat sekalian, sudah sangat jelas, jika pengadaan alutsista ini bertujuan untuk memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dan juga memiliki kontribusi yang signifikan. Jadi bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.